أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وقرابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita dijadikan. Kalimat syukur ini harus kita ulang-ulang sampai kita menjadi tulang-tulang. Realitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya itu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Wasiat takwa dalam khutbah merupakan rukun daripada khutbah juga. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, Al-Faqih ingin mengangkat sebuah tema, bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas iman dan amal soleh, karena itu adalah bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu adalah buah daripada ketakwaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu uryanun wa libasul taqwa. Iman itu telanjang dan pakaiannya adalah. Bagaimana caranya kita ini menggapai ketakwaan yang tangguh kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 tahap. Pertama yaitu muhasabah. Apa itu muhasabah? Secara letterlet artinya introspeksi. Secara terminologi atau istilah adalah menghinakan diri di hadapan Allah dan mengakui seluruh kesalahan, seluruh kealpahan, seluruh kemaksiatan yang telah dilakukan. Itulah muhasabah. Maka orang yang selalu muhasabah niscaya terhindar dari penyakit-penyakit hati, yaitu amradul qulub, penyakit-penyakit hati yang termasuk minal kabair, dosa-dosa besar. Ada namanya sri. Sri, S sombong, R ria, I iri. Sombong, ria, iri pasti akan menjangkit kepada orang-orang yang tidak memiliki introspeksi diri atau muhasabah. Salah satu contohnya adalah iblis laknatullah. Awalnya iblis ini adalah makhluk Allah yang patuh beribadah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk sujud takriman wa mahabbatan kepada makhluk Allah bernama Adam yang akan dijadikan khalifah fil ardh, maka sifat
kesombongan dari iblis. Iblis ini adalah sempalan daripada jin. Kalau dalam perspektif Al-Quran, iblis adalah sebangsa jin. Tapi kalau dalam perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani yang termaktub di dalam kitab Tafsir Munir, beliau mengatakan bahwasannya iblis ini adalah malaikat yang tidak beriman kepada Allah. Maka iblis ini asal kata dari ablasa iblisu iblisan. Artinya apa? Kecewa. Kecewa dengan takdir Allah, kecewa dengan ketentuan Allah, kecewa dengan cercaan masyarakat, kecewa dengan statement-statement Allah. Orang seperti ini, makhluk Allah seperti ini dikatakan iblis. Kenapa? Karena bersarang di dalam dirinya nilai-nilai kesombongan, sebagaimana firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wa apa aku sujud kepada manusia? Manusia diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Api lebih mulia unsurnya dibanding dengan tanah. Inilah sifat keangkuhan dari sosok seorang jin yang tidak beriman kepada Allah, disebut iblis. Maka Umar bin Khattab, salah satu khulafaur rasyidin, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah dirimu sendiri sebelum mengintrospeksi orang. Artinya apa? Sibuklah menggali kesalahan yang ada dalam dirinya, kelemahan yang ada dalam dirinya. Jangan sibuk mengoreksi orang lain. Walaupun koreksi itu juga penting, tapi lebih penting muhasabah, introspeksi dirinya sendiri. Karena kalau sudah introspeksi diri, kemudian dirinya menjadi baik, kemudian dia menasehati orang lain dalam rangka untuk berintrospeksi, maka sesuai dengan firman Allah, orang seperti ini adalah orang-orang yang menjalankan firman-firman Allah dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pandai-pandai berkata-kata, tapi membelakang nilai-nilai Al-Quran yang disebut dalam Al-Quran, "Kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun." Pintar berkata-kata, pintar bertutur kata yang baik, dirinya jauh dari apa-apa yang dia ucapkan. Kalau kita bilang dalam dunia barat namanya aku, no action, no funny, pandai bicara atau jargoni, pintar ngajari, tapi tidak bisa melakukan. Maka dalam hadis At-Tirmidzi dan hadis Ibnu Majah, hadis Ad-Darimi, hadis Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina at-tawwab. Setiap anak Adam pasti dia berbuat salah, dan sebaik-baiknya menebus kesalahan yang kita perbuat dengan cara bertaubat. Cara bertaubat disebut dengan muqarabah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana cara menyucikan dosa-dosa yang ada di dalam dirinya? Itu disebut dengan muqarabah. Maka di dalam surah Al-Fatihah disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami beribadah kepada Allah dan kami hanya menyembahnya. Itulah proses muqarabah dengan banyak bertaubat kepada Allah. Dalam hadis sahih dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mendapatkan gelar maksum ketika berbuat dosa langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau setiap hari tidak
manusia yang paling agung, sosok antara nabi-nabi yang paling hebat, khairul anbiya wal mursalin. Minta maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah dalam hadis sahih 7 kali setiap hari semalam harinya. Perlu kita telaah kalau muqarabah di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 atau ayat terakhir dari surah Al-Kahfi surah ke-18. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih. Bagaimana cara berdoa? Berarti kalau liqa Allah, liqa rabbih, bertemu dengan Allah, berarti muqarabah. Bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah? Caranya pertama dengan amal saleh, dan yang kedua jangan pernah menduakan istri kita saja, menduakan cukup. Anak-anak kita saja, kalau kita dikasih sama anak kita, maka kakak bisa cemburu sama adiknya, adik pun bisa cemburu sama kakaknya. Maka al-kabair termasuk dosa besar adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Di dalam surah ke-11 ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menebus, akan menggugurkan perbuatan kejelekan, akan menghapus perbuatan tindakan kemaksiatan, tindakan kriminal, tindakan asusila. Maka ada seorang sahabat mengendarai, kemudian ada seorang wanita yang cantik jelita, ditaruhlah di punggung kuda, diajak jalan-jalan wanita ilal aqsal bilad, sampai ke ujung kota. Kemudian hasrat seksual naik, maka wanita itu dicurinya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Peristiwa ini disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'altu kadza wa kadza. Aku telah melakukan perbuatan maksiat dengan seorang wanita yang bukan mahram, seorang wanita yang bukan istriku, illa an anasaha, kecuali aku belum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang sangat amat lugas beliau mengatakan, lau satarta ibaka satarallahu yawmal qiyamah. Kalau orang Betawi ngomong, ngapain ente ngomong sama ane, ngapain ente ngomong tentang kejelekan ente, sudah ente tutup aib ente, kemudian ente beristighfar kepada Allah, berbuat baik, niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan sebab usul, sebab historis turunnya Al-Quran. Surah Hud ayat 114, surah ke-11, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jumhur mufassirin mengatakan cara menebus perbuatan maksiat yaitu dengan sholat. Karena itu berbuat maksiatnya dia di siang hari, di sore hari, maka ditebuslah dengan sholat isya. Ada ulama yang mengatakan tebus dengan sholat maghrib dan sholat isya. Sesungguhnya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala muqarabah sudah intent dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tahap yang terakhir musyahadah, menyaksikan, bersenda gurau dengan Allah, berpelukan dengan Allah, berhadapan dengan Allah. Kalaupun ia tidak melihat Allah, Allah lah yang melihat dia. Ini adalah merupakan definisi lisan dalam kitab Aqidah riwayat hadis Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu
fa innahu yaraka. Maka hadirin yang mulia, di dalam teologi tauhid syuhudi yang dikemukakan oleh Rabi'atul Adawiyah, seandainya Allah tidak menciptakan surga, seandainya Allah tidak menciptakan neraka, aku tetap sujud dan patuh kepada. Yang terakhir, kalau saya jelaskan lama, bisa berjam-jam. Yang terakhir, bagaimana proses menyaksikan kehebatan Allah, berpelukan dengan Allah, berhadapan dengan Allah, diawasi oleh Allah. Itulah saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Itulah saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dibaku hantam, dibombardir. Dalam kacamata saya hampir setiap tahun dibombardir, hadirin yang mulia. Tapi orang-orang Palestina maju tak gentar membela yang benar, bukan maju tak gentar membela yang bayar. Seandainya mereka itu pergi dari kota Palestina, niscaya mereka akan menjadi kaya yang lain. Tapi mereka tidak mau. Ini adalah warisan dari baginda besar Rasulullah SAW dan warisan daripada nabi, para nabi. Apa yang terjadi padanya? Mereka senang mati syahid karena sudah bersyahadat, menyaksikan Allah, dan Allah menyaksikan. Yang mulia, setiap umat yang ada di Palestina dipastikan ada yang hafal Al-Quran. Akibat apa? Akibat carut-carut. Maka ulama mengatakan iskriman awal syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Konklusi atau khulasa atau ambil hikmahnya saja dalam khutbah yang pertama ini, proses bagaimana memiliki ketakwaan yang tangguh. Pertama, harus ikhlas, introspeksi, bahwasanya kita ahli maksiat. Dan yang kedua, bagaimana ahli maksiat itu ditebus dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beristighfar, dengan cara bersoleh. Dan yang terakhir, kita memiliki musyahadah, melihat Allah langsung, berdekatan dengan Allah langsung. Kalaupun kita tidak melihat Allah yang melihat kita, wa rabbina warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم اغفر أمة محمد ومن آمن به. يا الله رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي